Oke guys, oke guys, jadi eh, kita akan langsung mulai aja tutorialnya ya. Terutama yang perlu disiapkan adalah media yang akan kita sablon, tentu aja kaos. Dan di sini kita ada ukuran nomor 12. 12 itu kurang lebih ukuran anak untuk 6 sampai 8 tahun. Nah, ini media kaosnya, media yang paling diutamakan ya. Karena emang kita mau sablon apa selain kaos gitu kan. Nah, inilah kaosnya ya yang akan kita sablon menggunakan sablon DTF. Dan media yang kedua yaitu DTF-nya sendiri. Nah, ini DTF yang akan kita tempelkan ke kaos yang tadi. Ini tuh kaos seragam anak-anak ya guys, anak-anak bimbel atau PAUD AHE di sini. Oke lah, nggak usah berlama-lama, kita akan mulai aja ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya tidak ada kendala apapun untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama-tama kita letakkan kaosnya di mesin heat press ya, heat press kaos. Kebetulan di sini gue pakai mesin heat pressnya Graphitech yang ukurannya itu nggak begitu besar, cuma 29 kali 38. Berarti untuk media atau bahan yang kita sablon seukuran anak-anak ini kemungkinan nggak terlalu kecil lah. Pertama-tama kita letakkan dulu kaosnya ya. Jadi sebelum kita tempelkan DTF-nya, jadi kita letakkan dulu kaosnya. Nah, setelah itu kita press pertama. Press pertama ini fungsinya untuk meratakan media ya, agar tidak begitu lesuh atau kusut ketika nanti akan di press. Nah, kalau sudah begini rata dan apa ya, rata dan rapi, kita baru tempelkan si DTF ini. Nah, si DTF ini itu dia ditempelkan dengan 3 tahapan pengepresan ya. Yang pertama, pengepresan pertama yaitu untuk pengepresan pertama itu untuk meratakan, atau bukan meratakan sih, lebih ke menempelkan DTF yang gambar pertama. Oh iya, kebetulan ini gambarnya 2 gambar ya guys. Ada ini gambar depan dan nanti ada gambar belakangnya. Nah, ini tuh kita press pertama, diukur setelah rata. Diutamakan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ke bawah. Berapa ukurannya ya, kurang lebih ukurannya itu bila dihitung jari itu ya 4 atau 3,5 jari dari kerah
oh ini ya, kera bawah yang depan. Nah, 4 atau 3 jari, dan ke sampingnya juga lebih baik sih diukur, intinya harus di tengah-tengah kaos, jangan sampai meleset. Langkah kedua yaitu kita press pertama ya guys, untuk menempelkan sablon depan ini. Nah, press yang pertama itu cukup untuk, karena dia itu fungsinya hanya untuk menempelkan si media DTF ini ke katun ini, ke kaos ini. Nah, setelah itu kita balikan, kita angkat dan balikan, dan kita tempelkan media DTF yang kedua atau sablonan belakang pada kaos ini. Caranya ya sama seperti kita menempelkan kepada media DTF yang depan. Bang, kenapa sih harus ditempelkan dahulu gitu? Jadi fungsinya itu agar si DTF ini tidak bergelembung ya guys, karena si heat press ini panas, dan begitu menempel ke DTF langsung di fresh dengan kekuatan yang sangat kencang, kemungkinan bisa terjadi gembungan pada media DTF nya. Jadi kemungkinan lebih matang dulu gitu, lebih terlalu matang. Jadi kita makanya harus pelan-pelan menempelkannya terlebih dahulu. Setelah dirasa rata, mari kita tempelkan ulang. Nah, cukup sebentar, lalu kita putar ya, karena mesin press yang kita punya ini nggak begitu besar, jadi kita harus menggunakan cara yang seperti ini. Dibalikan gambarnya ya. Seperti ini, lalu kita sama ratakan. Nah, dan diusahakan gambar ini, nah kera ini itu tidak, mana ya, kera depan ini nih tidak menganjal kepada belakang. Artinya ini tuh jangan sampai, kalau bisa jangan sampai ikut ke press ya, karena nanti akan mengganggu DTF yang atas ini. Kemungkinan tidak terjadi pengepresan secara maksimal atau menyeluruh, dan ini nanti akan mengangkat gitu. Makanya kita harus lebih teliti. Oke. Setelah itu kita press dengan kekuatan yang kencang, dirasa cukup pas. Kita setting ukurannya supaya mesin press ini tuh maksimal kerjanya dan tekanannya juga maksimal. Ini terlalu lembek juga nggak bagus, karena nanti akan menciptakan kematangan yang tidak menyeluruh. Jadi harus sama kencang. Nah, karena mesinnya sudah tua, jadi ya beginilah bunyinya. Dan saat pengepresan diusahakan suhu temperatur
panas itu berada di 145. Biasanya orang bukan orang-orang, jadi biasanya gue itu pakai di angka 160. Cuman karena mesinnya sudah tua, jadi panasnya itu sudah tidak stabil. Kadang bisa di angka 4145 sudah terlalu panas, kadang bisa di 160 tapi belum panas gitu. Jadi standarnya itu berada di 160 dengan waktu jika pengopresan pertama itu ya cukuplah dengan 15 detik. Nanti setelah pengopresan ini akan ada lagi pengopresan ulang atau pembilasan sablon DTF, karena jenis DTF itu jika disablon jika dipres dengan hanya satu kali press dia akan tebal ya, maksudnya tidak merata atau tidak terlalu menyatu dengan katun ini. Pertanyaannya, bang kok yang depan nggak dipres? Yang depan untuk kaos yang bahan 24S ini untuk anak, jadi tidak diharuskan di fresh, karena cukup pengopresan dari belakang. Yang depan ini sudah kena panasnya gitu loh, karena ini tuh hanya penempelan pertama atau penyablonan pertama. Sekarang kita tinggal tunggu dingin. Setelah dingin nanti kita buka si pet film ini ya, dirasa ini cukup sudah dingin. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, kembali lagi ke tadi, ini kan proses penempelan DTF ke kain pada penyablonan pertama itu dirasain itu belum menempel, jadi teksturnya itu masih tebal atau belum keluar dari tekstur yang ini begitu halus, nggak ada tekstur kainnya, jadi kurang menyatu dengan si katun ini. Nah, gimana caranya supaya lebih menyatu lagi? Nah, kita lakukan pengopresan yang kedua atau biasa dibilang pembilasan. Untuk pembilasan sendiri dia dilakukan dengan 2 tahap ya guys. Pertama pembilasan belakang dan pembilasan depan. Kenapa pembilasan depan harus dilakukan gitu? Jadi fungsinya itu untuk meratakan tekstur. Terkadang itu yang busa ini, bukan busa, spon anti panas ini dia bisa menimbulkan tekstur pada media sablon DTF ini. Oke, kita lakukan pembilasan ya. Seperti tadi, jadi ini harus jangan sampai ikut ke freshnya karena akan berubah, dan tidak masalah press itu tidak merata, heat pressnya tidak merata. Lalu kencang. Nah, ini waktunya cukup 15 detik saja. Semisal bang kok gua di 145 belum panas ya, berarti dinaikin lagi temperaturnya. Nanti kita kasih tutorial untuk naikin atau turunin temperaturnya sekaligus waktu pada saat pengopresan. Setelah pembilasan belakang, kita lakukan pembilasan depan.
Gini, kalau mesin tua tuh begini guys. Tapi alhamdulillah sudah menghasilkan rezeki yang cukup lah, alhamdulillah. Waktunya sama ya guys, 15 detik juga, bisa dilihat di sini. Oke, itu sudah beres. Kurang lebih seperti ini jadinya. Nah, masih panas guys. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, fungsi dari pembilasan ini yaitu mengeluarkan tekstur katun. Nah, bisa dilihat dari pas pertama itu tekstur katunnya itu enggak keluar ya, jadi seolah-olah gambar itu tuh belum terlalu menyatu dengan kain katun ini. Nah, dilakukannya pembilasan yaitu ini untuk mengeluarkan tekstur katun, dan ini juga menjadi si DTF, merubah menjadikan DTF ini tuh menjadi lebih kuat ya guys. Ini gambar yang depan dan ini contoh gambar yang belakang. Nah, teksturnya itu ada keluar seperti kulit jeruk, ya bukan kulit jeruk sih, lebih ke tekstur katunnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Si banyak guys yang belum dikerjakan. Oke, kurang lebih seperti itu ya guys. Kalau misal ada pertanyaan ataupun masukan yang perlu dikoreksi ya, monggo di komentar. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran dalam berusaha, diberikan kecerdasan, dan cepat menyimak ketika saat belajar. Oke, selalu belajar meskipun kamu sudah dewasa, karena dewasa itu hanya sebatas usia saja. Dan teruslah menuntut ilmu. Yuk, semoga bermanfaat. See you, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.